Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilman Faza. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan Figma. Mungkin beberapa dari kalian sedang mencari sebuah aplikasi yang dapat membantu kalian dan tim kalian dalam bekerja serta mendesain bersama. Mungkin kalian dan tim kalian dapat mencoba Figma. Figma adalah aplikasi desain berbasis cloud dan alat prototyping untuk proyek digital. Figma dibuat untuk dapat membantu para penggunanya agar bisa berkolaborasi dalam proyek dan bekerja dalam bentuk tim sekaligus di mana saja. Meskipun alat ini sangat mirip dengan opsi prototyping lainnya seperti Sketch, Adobe XD, dan lainnya, yang menjadi pembeda utamanya adalah kemampuan untuk bekerja dalam bentuk tim proyek. Oke, mungkin langsung saja. Apa itu Figma? Figma adalah editor grafis vektor dan alat prototyping dengan berbasis web, serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop untuk macOS dan Windows. Aplikasi pendamping Figma Mirror untuk Android dan iOS memungkinkan untuk melihat prototipe Figma pada perangkat seluler. Rangkaian fitur Figma berfokus pada penggunaan dalam antarmuka pengguna dan desain pengalaman pengguna dengan penekanan pada kolaborasi waktu nyata atau real time. Sederhananya, Figma adalah desain digital dan alat prototyping. Ini adalah aplikasi desain UI dan UX yang dapat Anda gunakan untuk membuat situs web, aplikasi, atau komponen antarmuka pengguna yang lebih kecil yang dapat diintegrasikan ke dalam proyek lain. Dengan alat berbasis vektor yang hidup di cloud, Figma memungkinkan para penggunanya untuk bekerja di mana saja dari browser. Cara ini termasuk alat ZP yang dibuat untuk desain, pembuat prototipe, kolaborasi, dan sistem desain organisasi. Untuk aplikasi jenis Figma terdapat Sketch, Adobe XD, InVision, dan Framer. Juga seperti banyak tool lainnya, Figma didukung oleh komunitas desainer dan pengembang yang kuat yang berbagi plugin untuk meningkatkan fungsionalitas dan mempercepat alur kerja. Siapapun dapat berkontribusi dan berbagi. Figma juga digunakan oleh beberapa perusahaan besar termasuk Slack, Twitter, Zoom, Dropbox, Walgreens. Nama-nama itu menunjukkan bahwa alat ini cukup kuat untuk memberikan daya pada hampir semua proyek. Di sini terdapat beberapa keunggulan Figma, diantaranya yaitu yang pertama, gratis. Kalian bisa menggunakan Figma secara gratis, namun terbatas untuk 3 proyek dan 2 kolaborator. Selain itu, kalian juga mendapatkan tempat penyimpanan data yang tidak terbatas. Kemudian untuk nomor 2, prototype. Sebenarnya, Figma tidak beda jauh dengan Sketch, tetapi ada sebuah fitur yang bernama Smart Animate yang cukup kompleks dan sangat powerful untuk pembeda antara Figma dengan Sketch. Lalu yang nomor 3 terdapat kolaborasi secara langsung. Figma adalah pelopor kolaborasi desain secara langsung atau real time, sehingga kerjasama antar desainer dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, jika kalian menggunakan Figma, kalian dapat membagikan link desainmu kepada orang lain dan dapat memberikan masukan atau komentar langsung kepada desain yang telah kalian buat. Untuk yang nomor 4, lebih mudah mengelola desain sistem. Desainer dapat lebih mudah mengelola aset desain di dalam Figma. Oleh karena itu, Figma digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Dropbox, Twitter, Slack, dan Microsoft karena lebih mudah dalam mengelola sistem. Oke, untuk selanjutnya, Figma ternyata memiliki fitur yang sangat melimpah yang dapat digunakan oleh para desainer. Mungkin kita langsung praktekkan saja di Figma-nya langsung. Oke, baik, di sini kalian sudah melihat sebuah Figma yang di sini sudah saya siapkan beberapa contoh login page. Oke, baik, di sini contoh login page dari seseorang telah membuatnya. Ini ada beberapa yang sudah saya siapkan. Terdapat yang pertama di sini ada warna biru dengan
pengisian email dan password di sebelah kiri. Selanjutnya di sini terdapat yang kedua, mirip-mirip seperti yang tadi, cuma di sini desainnya lebih simpel dan menunjukkan bahwa perpaduan antara kesimpulan yang bagian kiri dan yang cukup ramai bagian kanan ini menjadi cukup enak dilihat dan seimbang. Oke, nomor 3 di sini mungkin menyongsong tema minimalis karena hanya terdapat di tengah ini terdapat email dan password saja. Teksnya hanya sedikit dan cuma terdapat satu gambar atau logo di tengah. Oke, selanjutnya di sini ada desain yang cukup atraktif dan menarik karena warnanya cukup cerah. Di sini salah satu desainnya menggunakan warna oranye dan menggunakan vektor flat vektor di bagian kiri dan untuk pengisian email password di bagian kanan. Lalu untuk selanjutnya saya juga telah menyiapkan beberapa contoh landing page. Nah, di sini terdapat beberapa landing page yang bisa dilihat. Di sini ada landing page yang menggunakan konsep interior sebagai website yang mereka buat. Nah, di sini mereka menggunakan konsep minimalis juga karena tidak menggunakan banyak warna dan hanya terdapat beberapa warna dominan, hanya putih, hijau, dan hitam. Ada beberapa abu-abu untuk aksennya. Mungkin untuk selanjutnya bisa lanjut ke bagian yang kedua. Untuk landing page di sini mereka cukup unik penggunaannya karena menggunakan garis-garis vektor untuk menambahkan elemen-elemen di landing page mereka. Ini merupakan landing page yang contoh kedua, sama-sama menggunakan warna hijau sebagai warna yang mereka gunakan di website mereka dan warna putih juga sebagai warna dominan di website mereka untuk itu. Mungkin lanjut ke ketiga, contohnya untuk landing page ini mereka menjual fashion seperti di sini terdapat sepatu, baju, jaket. Ini bagian sini juga terdapat office wear, neck dressing, swimwear, party wear, casual wear, dan erotika. Nah, di sini mereka juga menggunakan minimalis juga, menggunakan beberapa font yang berbeda. Di sini terdapat font, di sini font, dan dua font ini memiliki perbedaan. Oke, mungkin selanjutnya di sini terdapat landing page yang selanjutnya. Nah, di sini mungkin mereka lebih ramai karena warnanya cukup banyak. Terdapat warna biru, hijau, merah, orange. Dan konsep yang mereka gunakan adalah glass morphism karena efek-efek yang dihasilkan seperti gelas kaca seperti itu. Oke, cukup menarik di sini. Mungkin selanjutnya terdapat desain yang cukup enak dilihat karena terdapat font dan lain-lain memiliki hal-hal yang dapat dilihat. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan mencoba membuat salah satu login page. Nah, seperti tadi yang terakhir untuk login page-nya saya akan membuatnya. Mungkin pertama-tama saya sedikit menjelaskan. Di sini terdapat beberapa tools. Di sini ada kursor untuk yang ini untuk move, untuk memindahkan. Ada terdapat scale untuk melebarkan dan mengecilkan. Di sini terdapat frame. Nah, kalian dapat menggunakan frame ini untuk mendesain di dalamnya. Nah, seperti itu. Lanjutnya di sini ada pen di sini kalian dapat menggunakannya untuk vektor. Misalnya kita menggunakan untuk persegi. Di sini kalian
juga bisa menambahkan warna bagian fill sini. Oke. Untuk mengubah warna kalian bisa menggunakan ini, atau ini juga bisa diganti. Ada juga menggunakan hex atau RGB, CSS, HSL, dan ASB. Oke. Untuk pensil di sini untuk menggambar seperti pada pensil pada umumnya. Lanjutnya di sini terdapat teks. Kalian juga bisa menuliskan teks di sini. Oke. Nah, di sini juga untuk memindahkan layar seperti itu. Di sini terdapat komen untuk mengkomentari desain-desain kalian. Nah, oke, cukup. Oke, mungkin langsung saja kita coba membuatnya. Pertama, kita akan membuat 2 frame terlebih dahulu. Satu untuk frame bagian kanan dan satunya frame bagian kiri. Oh yes, pertama-tama kita menyiapkan frame terlebih dahulu. Frame di sini menggunakan desktop bagian kanan. Nah, nanti akan keluar seperti yang desktop 2 ini. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya meletakkan 2 bagian kanan dan kiri. Nah, kalian bisa menariknya untuk memperbesar ini atau menggunakan yang di sidebar desain kanan ini. Nah, kita untuk meratakannya kita melihat dari framenya terlebih dahulu. Di sini terdapat 1440 dibagi 2 yaitu 720. Nah, otomatis akan berubah menjadi setengahnya dari frame tadi. Oke. Untuk warnanya kita bisa mengambil menggunakan ini. Nah, kita akan mencoba mengambil warna dari sini. Oke. Selanjutnya karena di sini kan warnanya agak lebih pudar, kita bisa menguranginya sebanyak mungkin 50%. Nah, sudah mirip warna dengan atasnya. Selanjutnya kita dapat menambahkan aksen dari ini flat icon ya. Bisa menggunakan undraw dan kita cari saja untuk login. Nah, karena di sini menggunakan warna ungu, kita bisa mengambilnya di sini. Copy saja warnanya, kemudian dipastekan di sini. Nah, otomatis warnanya mengikuti seperti yang tadi. Kita akan mencoba menggunakan ini untuk aksen flat icon di sini. Tinggal ditarik saja dan dimasukkan. Oke, kecilkan sedikit. Nah, oke, cukup. Selanjutnya kita akan menuliskan get started. Untuk fontnya saya akan mencoba menggunakan Poppins. Oke. Sepertinya untuk ukuran 64 agak terlalu besar. Di sini akan saya kurangi 48. Nah, sudah cukup mirip untuk ukurannya. Oke, langsung tuliskan saja get started. Oke, terdapat, sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal copy saja dan boldnya diganti dengan reguler dan dikecilkan mungkin 18 atau 24. Nah, cukup mungkin 24. Di sini warnanya sedikit abu-abu, jadi untuk hitamnya saya kurangi 50% juga. Nah, dan lumayan mirip. Already have an account, login, warnanya diganti. Oke. Gede. Udah cukup. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk sync up with Google dan sync up with Facebook, kita akan mencari logonya terlebih dahulu. Mungkin bisa kalian cari di Google login Google icon PNG.
Nah, di sini udah PNG karena backgroundnya kotak-kotak seperti ini biasanya menandakan bahwa ini belakangnya itu transparan. Langsung copy aja, tadi kan sudah saya copy, terus tinggal dipastekan. Nah, sudah keluar. Bisa dikecilkan laut ini juga 100, mungkin masih sedikit terlalu besar. Sebelumnya membuat ini dulu, fungsi seperti button kita bisa kecilkan sebanyak mungkin 50, dan lebarkan sebanyak mungkin 200. Nah, karena di sini sedikit agak melengkung untuk ujungnya, kita juga bisa menggunakan ini yang bagian kanan ini untuk menghasilkan sudut melengkung. Kita coba menggunakan 10. Nah, mungkin cukup 10. Kita buat stroke atau garis pinggir di bagian sini, tambahkan stroke. Nah, karena bagian Google ini backgroundnya putih, kita bisa menghilangkan saja fillnya atau bisa menggunakan fill warna putih. Nah, seperti itu. Untuk stroke-nya karena di sini abu-abu, kita kurangi juga 50%. Nah, untuk logo Google kita kecilkan mungkin sampai 40. Kita coba masukkan. Nah, untuk biar tidak tertutupi oleh button ini, kita bisa menaikkannya menggunakan send to front, bring to front. Nah, sudah tidak tertutupi. Mungkin sedikit lebih besar, kecil-kecilan lagi 32. Sedikit lagi 28. Oke. Lanjut sync up with Google. Itu saja. Sync up. Kita pakai bold dan dikecilkan 14. Nah, kurang lebar, kita lebarkan sedikit jadi 250. Oke. Mungkin terlalu tebal ukurannya, kita kurangi semi bold. Nah, oke, sudah cukup mirip. Sedikit kelebaran kita kurangi aja 220. Oke. Nah, oke. Selanjutnya untuk Facebook kita bisa copy ini dan kita geserkan. Kita grup dulu biar lebih rapi dan lebih enak untuk dirapikan. Kita atur jaraknya, di sini terdapat 10 pixel. Untuk jaraknya kita bisa tambahkan 20 atau 24. Oke, cukup. Untuk warnanya kita bisa menambahkan di sini dan mengambil warna dari Facebook, atau kita bisa mengambil icon terlebih dulu. Facebook icon PNG, langsung kopikan saja. Setelah itu pastekan di sini. Nah, kita bisa kurangi ukurannya mungkin seperti Google tadi, 28. Oke. Kita buang dulu. Nah, taruh di sini, diganti dengan Facebook. Oke. Kita lihat jarak antara logo dengan teksnya 12, kita juga bisa menggunakannya dengan 12. Nah, biar rapi dan sama. Untuk agar warnanya biru, kita bisa menggunakan fill di sini dan
kita mengambil warna dari Facebook. Oke, agar logo Facebooknya terlihat tidak menyatu, kita bisa menggunakan stroke warna putih mungkin. Nah, dan menambahkan pinggirannya agar tidak lancip 10, mungkin terlalu melengkung, atau bisa 5. Nah, cukup. Untuk tulisannya di atas menggunakan warna putih, kita juga bisa menggunakan warna putih. Oke, mungkin tidak perlu menggunakan stroke. Nah, sudah cukup mirip. Oke, tulisannya mungkin agak sedikit terlalu besar, kita bisa kurangi menjadi 18. Oke. Nah, kita di sini lihat dulu jaraknya terdapat 2 pixel. Mungkin kita bisa lebarkan sedikit menjadi 8 dan kita grup. Nah, kita bisa memblok 2 objek ini dan menggunakan rata kanan, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan, atas, tengah ini, bawah, atau yang lainnya juga bisa. Nah, kita ingin rata kiri, jadi tinggal diklik rata kiri. Nah, sudah rata kiri. Oke. Di sini terdapat jaraknya yang cukup lebar 59, kita bisa kurangi. Mungkin 48. Nah, mungkin cukup. Kita grup dulu. Kita ikutan dengan ini dan sesuaikan dengan atas. Nah, udah sama. Kita membuat OR ini, kita bisa menggunakan line, tarik garis lurus, garisnya dari Google, nah sampai tengah-tengah Google ini. Nah, oke. Kita bisa menggunakan OR dan tulisannya agak tipis, kita bisa reguler. Oke, kita taruh tengah-tengah antara garis ini dan OR, lalu kita copy garisnya juga di bagian kanan, untuk bagian kanan. Nah, cukup. Nah, di sini terdapat jarak antara kanan ke kiri 5 pixel. Baik. Untuk warnanya mereka tidak menggunakan hitam dan menggunakan warna abu-abu. Kita bisa mengurangi struknya di sini juga seperti tadi 50. Nah, untuk di sini 50 juga. Nah, kurang lebih cukup mirip. Bisa kita naikkan, mendekatkan icon button Google dan Facebook nih. Kita bisa menggunakan keyboard, panah, atau shift juga bisa, shift dan panah atas. Nah, sudah naik, mungkin segini cukup. Lanjutnya kita bisa menggunakan teks dulu, mungkin teks email address dan ini aja dulu. Dan kita selanjutnya bikin buttonnya bisa menggunakan rectangle. Di sini ukurannya sepanjang garis OR. Nah, udah cukup. Untuk tingginya kita bisa menggunakan sebesar 40. Terlalu tipis, bisa dinaikkan sedikit 52. Mungkin cukup. Ini untuk pinggirannya seperti tadi 10, ini cukup. Nah, cukup. Kita bisa menghilangkan warna fill-nya dan menambahkan stroke. Nah, untuk warna stroke-nya sendiri di email mereka menggunakan warna oranye. Kita bisa mengambil ini. Nah, kurang lebih sudah cukup mirip. Bisa kita naikkan sedikit, pinggirkan dulu. 22. Nah, jaraknya juga diatur, kita atur mungkin 24, kurang dekat 12.
mungkin 12 cukup. Kita bisa grup dulu, copy, paste, dan turunkan. Untuk passwordnya sendiri kita bisa ganti password. Oke. Nah, jarak antara email dan password kita bisa atur juga, mungkin sebanyak 32. Mungkin udah cukup. Kita naikkan dua-duanya. Mungkin cukup atau naikkan sedikit lagi. Cukup. Oke, di sini terdapat I agree to platform. Turunkan sedikit. Sebanyak 20 tanpa menggunakan fill dan hanya stroke. Oke. Di sini I agree to platform. Stroke-nya menggunakan warna oranye. Lalu tulis I agree to platform. Contek dulu. I agree to platform terms of service and privacy policy. Untuk warnanya kita bisa blok dulu menjadi warna oranye dan privasinya juga sudah cukup mirip. Bisa turunkan di sebelah ini. Nah, untuk warna hitamnya kita bisa kurangi 50 dan 50 juga. Oke. Mungkin sedikit terms of ininya agak sedikit tebal, kita bisa ganti menjadi semi bold. Juga semi bold. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan rectangle lagi untuk menekan button register. Oke. Tarik ke sini. Oke. Nah, mungkin ukurannya sama seperti password tadi, 52 dan 10 untuk sudutnya. Untuk warnanya kita menggunakan oranye dan terdapat kalimat kata register di tengahnya. Register. Tarik saja, dan untuk meratakan kita bisa menekan antara dua objek ini dan menggunakan opsi sidebar di kanan, tengah, dan tengah. Oke, sudah di tengah. Untuk warna kita bisa jadi putih dan ganti menjadi bold, serta dibesarkan sedikit, mungkin 18. Terlalu besar, mungkin kecilkan sedikit, 16. Perhatikan lagi. Oke. Sudah cukup mirip. Di sini terdapat icon email dan log. Kita bisa mencari di library dari Figma. Oke, yang sudah disediakan. Terdapat email di sini, kita simpan dulu. Taruh sini, dan log. Untuk lognya, ini terdapat log di sini. Oke, kita copy dua-duanya dan ambil ke bagian tadi, page layer yang ini. Nah, emailnya kita bisa taruh di atas. Oke, kita tengahkan terlebih dahulu. Nah, udah. Untuk passwordnya juga tengahkan terlebih dahulu. Oke, agar atas bawahnya sama, kita tinggal tarik saja. Nah, sudah sama karena terdapat garis antara ini. Untuk warnanya sendiri menggunakan warna
abu-abu, jadi kita kurangi saja hitamnya 50%. Oke, sudah mirip. Untuk isi password kita menggunakan bintang-bintang, bisa menggunakan teks dan bintang-bintang. Warnanya abu-abu juga, jadi 50%. Saya tarik biar rata dengan ininya. Oke, cukup. Untuk emailnya di sini kita mungkin tuliskan saja bebas, informatika@gmail.com. 50%, 50, dan terus oke, dirapikan sedikit. Oke, sudah cukup rapi, cukup mirip. Mungkin kita semua kalau sudah selesai, masih ada terdapat satu lagi di sini, icon mata yang ada silangnya. Kita cari lagi di icon tadi, apakah ada? Nah, ini dia. Masuk lagi, paste lagi, tarik ke password, thread. Oke, kurangi 50%. Nah, sudah cukup mirip. Mungkin ini aja. Terus kita agar lebih ke tengah, karena ini terlalu mepet ke kiri, kita bisa grup dulu. Kita bisa naruh rectangle di sini untuk sebagai perbandingan, dan kita blok duanya, lalu ratakan dengan tengah ini. Nah, oke, sudah ke tengah. Lalu untuk antara atas bawah juga kita bisa turunkan, mungkin ke tengah juga. Nah, sedikit. Oke, sudah cukup mirip. Nah, untuk menambahkan aksen-aksen di sini agar tidak terlalu polos, kita bisa menirukan yang seperti ini. Mungkin agak sedikit beda, cuman tidak apa-apa. Kita coba membuatnya. Di sini kita ada lingkaran 1, mungkin 20 cukup. Kita bisa membuat sebanyak 5 atau 3 atau 2, 3, 4 cukup. Nah, setelah itu kita copy juga untuk bawahnya. 1, 2, 3. Sepertinya terlalu besar, kita kurangi 10. Terlalu kecil 16, 12. Nah, cukup. Nah, kita bisa menduplikasinya lagi dengan Ctrl C dan Ctrl V, dan kita tarik. Nah, udah. Kita bisa berubah warnanya menjadi putih. Oke, kita bisa tarik ke bawah sini. Set. Warnanya kita juga kurangi sebanyak 50%. Oke, sudah cukup mirip. Untuk aksen di bawah ini, grup terlebih dahulu. Nah, oke. Kita bisa menambahkan lagi aksennya di sini. Nah, kita juga bisa mengambil aset dari sini, karena yang tadi kita download filenya berupa SVG, jadi kita bisa merubah desain tersebut di desain kita. Untuk kita bisa mengambilnya, Ctrl C Ctrl V, lalu kita masukkan lagi di ini frame-nya. Warnanya kita bisa mengambil warna coklat, dan layernya kita 100% kan. Nah, seperti coklat. Kita bisa menaruh dimanapun agar tidak terlalu kosong. Mungkin di sini juga bisa. Kita bisa mengakalinya menggunakan putih juga. Nah, di sini. Oke. Baik. Nah, agar sedikit terpotong. Lalu kita mungkin bisa menambahkan sedikit aksen lagi di sini. Kita bisa menambahkan garis-garis 14 cukup sepertinya. 1, 2, 3, 4. Panjangkan sedikit, panjangkan lagi ke sana juga. Panjangkan sedikit juga.
warnanya kita bisa mengambil warna putih dan kurangi 50%. Oke, sudah tidak terlalu sepi seperti tadi. Kita bisa mengambil lagi di sini, cukup bisa kita ambil. Nah, kita taruh sini, mungkin cukup satu aja. Ini cukup bisa kita ambil juga. Kita bisa putar menggunakan kursor, kita arahkan kepada sudutnya, kita bisa putar kemanapun. Seperti ini mungkin. Oke, tarik. Selanjutnya untuk oranye ini juga bisa kita pakai di sini. Kita putar sedikit. Nah, udah. Di sini terdapat beberapa bola-bola yang warnanya berbeda. Kita juga bisa mengikutinya. Tinggal menambahkan elips di sini. Kita klik, ukurannya kecilkan saja, sekitar 10 mungkin. Kita mengambil warna oranye. Oke, satu sudah dibuat. Di sini kita bisa membuatnya lagi, ukurannya sedikit lebih besar, 20. Dan warnanya biru, kita ambil dari atas saja. Oke, ada biru, ada. Bautnya hijau, taruh di bawah sedikit. Seperti ini. Nah, hijau sudah. Terdapat dua lagi yang perlu kita tambahin di sini. Kecilkan sedikit. Satu lagi di bawah. Warnanya mungkin orange saja, tidak apa-apa. Oke. Nah, untuk proses pembuatan login page kurang lebih seperti ini. Sudah cukup mirip dengan yang atas, mungkin karena vektornya tidak menemukan sama, jadi menggunakan isi tidak apa-apa. Dan kalian juga bisa menambahkan logo tim kalian di atas atau nama aplikasi di atas seperti yang ini, Activa mungkin. Oh ya, satu lagi nih, start, terdapat tulisan start for free and get attractive offer. Kita taruh rata tengah dan kita gedekan, besarkan sedikit, 36 mungkin. Terlalu besar, kecilkan sedikit, dan tebalkan sedikit menjadi bold. Oke, sudah cukup mirip. Kita ganti fontnya menjadi putih. Sudah. Dan hijaunya kita geserkan dulu sedikit. Oke. Untuk ini biar kita di tengah-tengah antara gambarnya, kita bisa klik gambarnya dan tulisannya, lalu kita tengahkan. Nah, sudah. Mungkin sudah cukup mirip di sini antara desain yang saya buat dengan di atas. Mungkin ada sedikit perbedaan, tetapi untuk overall sudah cukup mirip. Mungkin seperti itu saja untuk tutorial pembuatan landing page dan perkenalan Figma. Nah, mungkin seperti itu. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.